yarji kembali liwaqtiha pada waktu itu juga. Maksudnya kembali langsung balik lagi seketika. Sorry, ya. Wa hiya tarji'u liwaqtiha. Falamma ja'at 'ala al-ghulam ma'amul sayyidu faraja'at ila kata Sayyidina Umar nanti kalau udah ada api datang lagi, ambil rida ini taruh di depan mukamu, bilang ini rida Sayyidina Umar, nanti api itu bakal kembali seketika. Iya api tadi bakal kembali seketika, bakal takut apinya. Lamma ja'at ketika datang itu api, fa'alal gulam, maka budak tadi melakukan apa? Ma amaran, apa yang telah diperintahkan oleh Sayyidina Umar kepada budak tersebut. Ma amarahu bihi sayyiduhu. Si budak Sayyidina Umar tadi melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Sayyidina Umar. Ditaruh ridanya tadi, depan mukanya, kemudian bilang, api, ini ridanya Sayyidina Umar. Itu api kembali lagi. Faraja'a fil hal. Itu api kembali seketika. Walam ta'ud dan tidak kembali lagi. Ini merupakan karomahnya beliau. Tapi takut ya. Lalu yang dan diriwayatkan lagi lahu dari Sayyidina Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sebanyak 539 hadis, sebanyak 539 hadis. 39 hadisan hadis. Wa 'asha 63 sanah. Beliau hidup umurnya 63 tahun sama seperti Nabi kita Muhammad. Wa mata syahidan, beliau meninggal dalam keadaan syahid. Bitu'anatin, dengan tombak, ditombak. Wa'anaha lahu Abu Lu'lu' al-Nasrani, yang menombaknya dengan tombak tadi kepada Sayyidina Umar yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, seorang Nasrani. Udufina, beliau dimakamkan fil hujra 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kamar atau di ruangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Sayyidina Umar, api aja takut, sungai Nil nurut, setan lari, meninggalnya ditombak. Mana itu yang pakai ilmu kebal? Hah? Ilmu apa? Ilmu debus. Sayyidina Umar tembus tombak, meninggal. Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Hasan diracun. Ente nggak usah bingung, ya udah kalau udah waktunya mati ya mati, meninggal ya meninggal. Nggak usah ribet pakai ilmu-ilmu yang perlu ente pikirkan ilmu bagaimana kamu pelajarin, kamu semakin takut kepada Allah. Kamu makin dekat kepada Nabi Muhammad. Itu yang mesti dipikirkan dan ditekuni. Ini dikatakan karena alaiha ghaflu. Ada itu hujrah kamar tadi, kamarnya Nabi, itu ada kunci. Terkunci tadinya, ghaflu. Fanfataha min ghairi ayyaftahahu ahad. Ya. Maka terbuka kamarnya Nabi tadi yang terkunci min ghairi, tanpa an yaftahahu, tanpa ada yang membukanya. Ahadun, seseorang pun. Yang tadinya terkunci kamar tiba-tiba kebuka sendiri, kayak seakan-akan ada yang membuka gemboknya tadi.
Wasami'u qailan minha, mereka para sahabat, orang-orang yang hadir mendengar ada yang berucap dari kamarnya Nabi Muhammad SAW. Yaqulu, seraya berkata, Udkhulul Habib ilal Habib. Masuklah kekasih kepada kekasih. Fa'innal habiba ilal habibi mushtaqun. Karena kekasih kepada kekasih itu rindu. Masya Allah. Ya, nggak ada orang tiba-tiba mendengar suara masuklah seorang kekasih kepada kekasih. Siapa masuk antara Sayyidina Umar dengan Rasulullah. Karena kekasih dengan kekasih itu rindu. Siapa? Antara Sayyidina Umar dengan Rasulullah itu rindu. Coba anak-anak zaman sekarang nih, yang Gen Z, yang dikit-dikit nggak masuk akal. Kalau mendengar seperti ini gimana? Masa iya sih? Saya ini gara-gara dicekokin film-film yang mengkikis iman, mengkikis tauhid kita. Walamma tufiya, ketika beliau meninggal. Ketika siapa yang meninggal? Sayyidina Umar. Adlamatil ard. Itu bumi menjadi gelap. Faja'ala as-sabiyyu yaqulu li abih, sehingga anak kecil yaqul, berkata kepada ayahnya, aqamatil qiyamah, apakah telah terjadi kiamat wahai ayah? Fayaqulu, maka ayahnya berkata kepada anaknya, la ya bunayya, enggak wahai anakku. Walakin, akan tetapi, qutila Umar. Sayyidina Umar telah terbunuh, telah meninggal. Jadi ketika beliau meninggal itu bumi menjadi gelap, seakan-akan kiamat. Sampai anak kecil nanya sama ayahnya, wahai ayah, apakah sekarang ini kiamat? Saking gelapnya bumi. Maka ayahnya bilang, tidak wahai anakku, ini gelap gara-gara Khalifah Rasulullah, Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, meninggal dunia. Maka khilafatuh, ya, 10 sinin wa 6 ashhur wa 5 layalin. Kepemimpinan beliau, khilafan beliau, khalifan beliau 10 tahun, 6 bulan, 5 malam atau 5 hari. Beliau menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin itu selama 10 tahun, 6 bulan, 5 malam. Ya, dengan waktu begitu, tapi luar biasa. Panggil kakak, panggil kakak. Dengan waktu segitu beliau, Masya Allah, mengislamkan sampai ke Persia, sampai kemana-mana, Romawi. Ya. Dakwahnya beliau luar biasa. Allah berkahin waktunya. Nah, ini sekelumit daripada manaqib beliau. Qala, kata Sayyidina Umar. Qala, nafa'ana Allah bih, semoga Allah memberikan manfaat kita berkat beliau. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay sami'tu sautahu hala kaunih. Aku mendengar Rasulullah. Maksudnya apa? Aku mendengar suara Rasulullah sebagaimana yang ada. Yaqulu, yang mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu dengan niat. Ai innama sihhatuha biniyatiha. Hanya saja sah amal tersebut biniyatiha, dengan tergantung niatnya dia. Niat daripada untuk beramal tadi.
Fala yasihul amalu biduni niyah, maka tidak sah suatu amalan tanpa disertai niat. Tapi innama di sini dijelaskan di bawah, innal hasral mustafad min innama aktsariyun la kulliyun. Innama di sini kebanyakan, tapi bukan semuanya, bukan seluruhnya. Dalam arti apa? Idgat yasihul amal bila niat. Terkadang sah juga beramal tanpa niat. Seperti kal adzan, seperti kalau mau adzan nggak wajib niat, nggak harus. Kalau adzan kita tanpa niat ya sah-sah aja itu adzan. Qomat juga begitu, wal iqamah, wal qiraah, Quran, baca, ngaji, wa ghuslil mayyit, mandiin mayit, wa izalatin najasah, begitu pun juga menghilangkan najis. Tanpa niat pun itu menjadi jadi bisa. Berbeda dengan wudu, berbeda dengan sholat. Tanpa niat maka tidak sah. Jadi innama di sini, innama tu yufidul hasr. Kalau ada kalimat innama artinya hanya saja. Seperti dalam Al-Qur'an, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Nah, innama di sini hanya saja amal-amal perbuatan tergantung dengan niat. Tadi dikatakan hanya saja sahnya itu amal tergantung dengan niat. Tapi hanya saja di sini, innama di sini mau bukan semuanya, kebanyakan. Dalam arti apa? Ada juga amal tanpa niat juga sah. Seperti apa tadi? Adzan, qomat, atau ngaji, atau menghilangkan najis dan lain-lain. Gitu. Wa innama likulli imri'in, dan hanya saja setiap seseorang, ai insan, setiap manusia, manawa, tergantung apa yang dia niat. Tergantung apa yang dia, ai jazaa'u ma nawahu fi amalihi min khairin aw syarrin, akan mendapatkan balasan jaza ma nawahu, apa yang dia niatkan, fi amalihi, di dalam perbuatannya, min khairin, dari perbuatan yang baik, aw syarrin, atau yang buruk. Jadi setiap seseorang tergantung apa yang dia niatkan. Kalau perbuatan tergantung dengan niat, sama. Orang tadi tergantung apa yang dia niatin juga. Perbuatan dan orang tadi tergantung apa dia niat. Niatnya baik, dapat baik. Seperti ente mau hadir majelis, niat apa? Bagus, dapat kebaikan. Oh, niatnya lain lagi, mau hadir majelis, niatnya yang buruk, mau pacaran misalkan, nah, itu nggak dapat pahala. Walaupun jenis amalnya tadi amal yang baik, tergantung apa yang ente niatin. Kama huki, ada diceritakan di sini, anna akhawain, ada dua saudara, kana ahaduhuma abidan wal akharu asiyan. Ada dua saudara, di antara dua saudara ini ada seorang abid, ahli ibadah, satu lagi ahli maksiat. Faja'a iblisu yauman ilal abid. Suatu hari telah datang iblis kepada saudaranya yang ahli ibadah. Wa qala lahu, iblis tersebut berkata kepada saudara yang ahli ibadah, wa asifan alaik, dayya'ta umrak fi hasri nafsik wa it'abi badanik.
Fa'adlik nafsa fi syahwatiha. Kamu ini kesian ya, kata iblis ngomong sama saudaranya yang ahli ibadah. Kesian kamu ini. Kamu telah menghabiskan umurmu dalam melawan nafsumu. Kamu buat capek badanmu. Sekali-sekalilah kamu itu coba nafsumu itu diturutin syahwatnya. Jangan dikekang terus, lepasin gitu loh. Jangan dilawan, lepasin, ikutin aja nafsumu. Kamu udah capek-capek ibadah, kesian aku lihat kamu, kata iblisnya. Faqala fi nafsih, maka saudara yang ahli ibadah tersebut berkata kepada dirinya, la'alli anzilu ila akhi fi asfalid dar wa uwafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzati thumma atub. Sekali-sekali kata Lali. Sekali-sekali aku turun kepada saudaraku yang di bawah nih, tukang maksiat, yang ada di bawah rumah. Aku pengen gabung sama saudaraku yang ahli maksiat ini. Pengen nyobain yang namanya maksiat. Kan enak. Habis itu aku tobat. Kena dia godaan setan, godaan iblis tadi. Itu dia berkata kepada dalam hatinya, pada dirinya, udah niat tuh. Wa amal asi, adapun saudaranya yang ahli maksiat, fa innahu istaiqadha min sukrihi. Orang yang maksiat tadi dia baru sadar dari maboknya. Fawajada nafsahu, akhirnya dia dapatkan dirinya tadi fi halati radi'ah, gadbala ala thiyabihi wa huwa matur ala turab. Dia dapatin keadaannya yang sangat jelek, hina, bajunya basah, mungkin ngompol. Orang mabok kan ngompol nggak sadar. Kemudian banyak debu, mungkin dia jatuh habis mabok, ngompol. Tapi ketika dalam itu dia ngomong, si saudara maksiat yang mabok tadi, yang bajunya basah kena ompol, kena debu, yang keadaannya hina sekali, dia ngomong dalam dirinya, dalam hatinya, Qad afnaitu umri, aku telah menyia-nyiakan umurku, fil ma'asi, di dalam berbuat maksiat, wa akhi yataladdadu bi ta'ati rabbih, sedangkan saudaraku yang di atas dia menikmatin ibadah dengan Tuhannya, taat dengan Allah. Thumma taba wa nawal khair, akhirnya saudara yang maksiat tadi, yang mabok tadi, yang tukang maksiat ini, saudaranya ini, akhirnya dia taubat dan dia niat untuk berbuat baik, berbuat taat. Wa tala'ah, dan dia naik ke atas, liwafiqa akhahu, untuk ngikutin kakaknya tadi yang ahli ibadah, pengen ikut ibadah, ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, liwafiqahu akhahu ala ta'ah. Wa nazala akhuhu ala niyatil ma'siyah, sedangkan kakak yang si ahli ibadah tadi pengen turun, pengen gabung ke adiknya atau saudaranya itu tukang maksiat tadi. Yang si adik tukang maksiat tadi atau saudaranya tukang maksiat pengen ke atas nemuin saudaranya ahli ibadah, yang satunya ahli ibadah kepengen turun, pengen melakukan maksiat walaupun sebentar. Yang dari atas, yang ahli ibadah turun pengen maksiat, yang ahli maksiat pengen ibadah, udah pengen taubat. Ketika lagi di perjalanan, fasaqata ala akhi fawaqa maitan. Ya. Akhirnya yang atas tadi jatuh, yang ahli ibadah pengen maksiat jatuh, mengenai yang di bawah, dua-duanya mati. Dua-duanya mati.
Fayuhsyarul 'abidu ala niyatil ma'siyah. Akhirnya dibangkitkan hambanya tadi tergantung niatnya tadi. Fayuhsyarul 'abid ala niyatil ma'siyah. Maka yang ahli ibadah dibangkitkan, dihisab, dia termasuk orang-orang yang maksiat gara-gara niatnya tadi. Ala niyatil ma'siyah. Wa yuhsyarul 'asi, sedangkan dibangkitkan orang yang maksiat tadi ala niyatit ta'ah, dia dibangkitkan dalam keadaan orang yang ahli ta'ah. Padahal kalau kita lihat jejaknya, ini dua saudara ini yang ahli ibadah, ibadahnya luar biasa, udah lama istiqomah. Cuman gara-gara sekali aja kepengen maksiat, pengen niat aja. Gara-gara dia pengen niat, ketika dia turun, itu kan niat, itu kan berbarengan dengan perbuat. Dia itu udah termasuk tuh. Pas lagi turun, dicabut sama malaikat Israel nyawanya. Yang di bawah, yang tukang maksiat saudaranya lagi, dia menyesal dengan perbuatan maksiatnya, dia kepengen tobat, pengen ikut saudaranya ahli ibadah. Pas lagi naik, dicabut juga nyawanya. Dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Yang ahli ibadah, ibadahnya luntur, habis, hancur gara-gara niat kepengen berbuat maksiat. Makanya jangan mengentengkan tobat. Nggak apa-apa maksiat. Sekali-sekali minum, sekali-sekali zina, sekali-sekali, ntar bisa taubat. Itu tamanna Allah, banyak menganggap meremehkan, meringankan daripada hukum Allah, meringankan daripada ampunan Allah. Ya Allah Maha Pengampun, tapi jangan mengentengkan. Jangan dia remehkan sehingga Anda meremehkan perbuatan dosa tadi. Akhirnya apa? Gara-gara dia meremehkan, entar aja deh nanti taubat habis itu. Pas mau turun ahli ibadah tadi dicabut nyawanya, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah dan dibangkitkan sebagai orang maksiat. Padahal riwayat sebelumnya ahli ibadah. Yang ahli maksiat tadi gara-gara kepengen tobat, dia nyesel perbuatannya tadi, hina perbuatannya tadi tidak diridhoi oleh Allah, pengen nemuin saudaranya ahli ibadah, pas mau naik meninggal juga, tapi dia gara-gara niat baik dibangkitkan sebagai ahli ta'ah, ahli taubah. Makanya pentingnya nih niat. Itu juga begitu hadir majelis. Kalau perlu niat yang baik, yang banyak. Ana pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat ampunannya Allah, pengen dapat rahmatnya Allah, pengen jadi hamba yang soleh, pengen nyenengin Nabi Muhammad, pengen nerusin panjinya Nabi Muhammad. Makin banyak niat yang baik, makin banyak catatan tadi. Tapi kalau itu cuma hadir, ana nggak enak sama Habib Roki, ya rugi. Ente kesini bukan karena ana, karena Nabi ente. Anak kesini hadir majelis biar anak-anak keturunan saya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Begitu dong. Biar makhluk yang saya injak nih, yang melihat saya ke majelis, baik tanah, udara, angin, benda mati, menjadi saksi saya bahwa saya penuntut ilmu. Begitu. Niatnya baik, bagus. Makanya kita diajarin, ada tuh niatnya, yang diajarin oleh Imam Haddad, nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadzakkur wa tadhkir wa nahu wal intifa, al-hath ala tamasuki dan seterusnya. Itu dibaca. Jangan dibaca doang, tapi coba cari tahu apa artinya, resapin. Ya. Biar apa? Pahalanya besar. Dan niat ini rata-rata di setiap kitab hadis ditaruh di pertama, ditaruh di urutan pertama. Kenapa? Karena tergantung perbuatan tadi, tergantung apa dengan niat. Belajar kayak yang lain kayak, iya, tergantung dengan niat. Karena niat itu kadang-kadang disepelehin. Mau nikah juga niat. Kan pernah kita belajar tuh kitab nikah disusun sama Habib Ali As-Sakran kalau nggak salah ya. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran kalau salah. Itu hampir banyak banget niatnya. Niatnya macam-macam. Ente baca dan ente resapin.
Gak asal main kawin aja, main nikah aja, niat juga ada. Sehingga di dalam pernikahan tadi nanti tertata. Itu ditulis tuh. Bahkan di antara mereka nulis niat buat nikah itu hampir ratusan. Saking luar biasanya. Waqila innaha tufidu taksis al-alfat bin niyah fi zaman wal makan wallahu a'lam bis shawab. Buka kita manhajus sawinya. Kita niatin mudah-mudahan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya, penyusun dari kitab ini Allah beri umur panjang, sehat wal afiyah. Lahadin niyah wa kulli niyah sallu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الكريم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين halaman 136. Fasal pertama. Betul. Fasal pertama tentang anjuran menghadiri majelis para ulama. Diriwayatkan dari Imam Yahya bin Abu Katsir rahimahullah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Hujan ya? Hah? Wasbir, sabarlah.
Siapa engkau wahai Nabi Muhammad? Nafsaka, ya, wasbir nafsaka, sabarlah dirimu, ya. Sabarlah engkau wahai Nabi Muhammad, ma'alladina, bersama orang-orang, yad'una rabbahum, mereka yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal ashi, di pagi hari ataupun di sore hari atau di petang hari, yuriduna wajha, mereka yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, kata Imam Yahya bin Abu Katsir, yang maksud adalah majelis-majelis ilmu agama. Ya. Jadi di ayat ini yang dimaksud di sini adalah majelis-majelis ilmu, mereka yang menyeru Allah di pagi atau di petang hari, yang mengharapkan ridhonya Allah. Maksudnya apa? Ini adalah di majelis-majelis seperti ini. Emang nafsu itu kepengennya yang enak-enak. Orang nih hadir majelis, betah aja, istiqomah aja, hebat. Rata-rata 1001 yang begitu. 1001 kecuali dia dapat taufik dari Allah, bantuan dari Allah, dia bisa istiqomah. Kalau enggak bakalan. Tapi kalau yang lain, main bola, main gaple, main PS, nongkrong, main-main, bisa istiqomah tanpa disuruh. Tapi kalau majelis, nggak bisa. Kenapa? Bertentangan dengan nafsu. Bertentangan dengan nafsu kita yang selalu kepengen berbuat maksiat, berbuat buruk. Karena itu sabar, lawan. Ya, harus dilawan, harus dikekang. Jangan dibiarin. Sekali ente nggak hadir, catat nih. Ente ikutin nafsu, sekali nggak hadir aja, besok nggak bakalan hadir. 2 kali nggak hadir, besoknya nggak hadir. Terus begitu sampai ente lupa, sampai ente nggak hadir sama sekali. Gara-gara apa? Nggak melatih ente punya nafsu. Kerjaan beda lagi. Ini nggak ada, kosong. Ini waktu ente bisa hadir, kosong, luang. Tapi gara-gara kamu ngikutin nafsu, akhirnya begitu, berantakan. Sabarin. Nanti kamu bakal merasakan kenikmatan di situ nanti. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Lalu beliau melihat terdapat 2 majelis di sana. Di majelis pertama itu mereka berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Sedangkan di majelis kedua mereka mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya. Melihat ini Nabi bersabda, kata Nabi, kedua majelis ini mereka berada di dalam kebaikan. Akan tetapi salah satunya lebih utama dari yang lain. Di antara 2 majelis ini, salah satunya lebih utama dari yang lain. Terus Nabi bersabda lagi, di majelis pertama mereka yang berdoa dan memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka terserah pada kehendak Allah untuk mengabulkan permohonan mereka ataupun tidak. Sedangkan majelis yang kedua, mereka yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada yang tidak tahu. Diteruskan lagi sama Nabi, tidaklah aku ini diutus melainkan sebagai guru. Maka Nabi menunjuk majelis yang lagi belajar ilmu agama tadi, mereka itulah yang lebih utama. Mereka itulah yang lebih
Innama bu'itsu mu'alliman. Hanya saja aku ini diutus untuk guru, pengajar. Mereka inilah yang lebih utama. Karena begini saudara, orang ibadah bagus. Ibadah itu tapi kalau ibadah nggak disertain ilmu, nol nilainya. Capek kamu. Sholat, bagus apa enggak? Bagus, tapi nggak belajar, nol nilainya. Kalau kamu belajar sholat, apa itu sholat menurut bahasa, menurut istilah, rukunnya apa, syaratnya apa, sunnah-sunnahnya apa. Sebelum itu pun juga wudunya dibenerin, kamu pelajarin juga tentang bab najis. Itu penting loh. Karena ada orang yang sholat tapi diazab sama Allah. Kemarin tuh saya bawain hadisnya di Syababul Khair di malam Ahad. Termasuk hamba yang disiksa, salah satunya apa? Nanti di kuburan orang tersebut sholat tapi sholatnya tidak suci. Dia sholat tapi dia tidak suci. Akhirnya apa? Dicambuk. Sehingga hamba tadi itu dicambuk 100 kali. Dicambuk tanpa henti-henti. Sampai dia udah ampun. Hamba tadi minta tolong, ya Allah sudah stop. Jangan lagi cambuk. Sampai tinggal 1 cambukan selesai, kuburannya tadi dipenuhin oleh api. Ini di hadis nih. Terus ditanya, kenapa engkau mencambukku, wahai Allah? Maksudnya aku nih sholat loh. Kok aku dicambuk? Dikatakan kamu, diantaranya kamu dicambuk gara-gara kamu sholat tapi nggak suci. Sholat tapi tidak suci, maksudnya bawa hadas. Nah, banyak, coba kamu introspeksi nih. Terutama yang laki nih. Yang suka pakai celana, boleh, silakan. Pakai celana boleh, Habib juga pakai. Cuman ente bisa nggak ketika lagi buang hajat, buang air kecil, kamu bisa nggak jaga celana kamu tadi agar nggak kena najis ketika buang hajat tadi? Rata-rata nih yang laki nih, kalau Indonesia nih, tempat pipisnya tahu sendiri, berdiri tuh. Iya, kalau ada apa tuh? Ada apa namanya tuh? Iya tahu, toilet, geplak juga. Ada apa tuh namanya? Skat tuh, kayak ada penghalangnya. Kayak skat gitu kan? Perempuan bingung apa tuh? Kan model baru ada tuh kan? Ya monggo, kalau ente bisa. Tapi kalau nggak bisa, jangan. Ente buka celananya. Malah lebih enak, bisa ngikutin sunnah. Nah bisa duduk begitu atau dengan duduk juga bisa. Dan itu lebih bersih, lebih dan terjaga. Tapi kalau enggak, hati-hati. Jangan-jangan nanti kamu sholat tapi sholatmu nggak diterima gara-gara kamu bawa najis. Kenapa? Nyiprat ke celana kamu. Kayak beruntung tuh yang belajar, yang ngerti dan mengamalkan. Bersih orangnya tuh. Tapi kalau yang enggak, jorok. Mana paling nggak betah tuh. Pakai celana najis, nggak bisa nih. Alhamdulillah, jangan sampai. Kalau najis ganti langsung. Kena aja, bukan najis kena aneh, kena saya ganti langsung. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak kita kepengen pakai baju yang seketika itu kita bisa sholat, ngerti nggak? Tapi kalau bawa najis nggak bisa ente. Nah, jangan dibiasakan seperti itu ya, harus bersih, harus selalu bawa yang suci dan ente dalam keadaan suci kalau bisa. Belajar. Ini nasihat buat kita gitu loh. Kamu harus semangat nih hadirin majelis ilmu. Zikir bagus. Maulid bagus, tapi kalau kamu bodoh, kamu nggak menghargai Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi. Saya malas Beb kalau baca kitab. Nah, ini orang keliru. Ini orang keliru. Justru kalau dia makin cinta sama Nabi, makin giat dia ngaji kitab. Giat ngaji fikihnya, giat ngaji hadisnya, giat dia baca kitabnya. Kenapa? Orang tersebut menghargai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Begitu seharusnya. Maulid itu sebenarnya pancingan, umpan. Kamu tuh loh biar cinta sama Nabi. Kalau sudah cinta, terus mau apa kamu? Ngaku cinta doang, nggak tanpa ada bukti. Mana buktinya? Kamu males ke hadir majelis, bohong cintamu. Paham ya? Nabi itu paling senang umatnya kalau belajar. Menuntaskan kebodohan umatnya itu paling senang. Kenapa? Kalau udah kebodohan dipelihara itu bahaya. Kalau bodoh dipelihara bahaya. Nabi paling senang lihat umatnya belajar. Ente mau dakwah, mau ngajak umat, tapi ente bodoh, bisa? Gak bisa. Belajar, semangat. Cukup kita yang begini, jangan sampai nanti anak kita tularin begitu juga, jangan. Makanya belum ada kata-kata telat, semangat. Kemudian, ya akhirnya Nabi datang ke majelis ilmu tadi, di antara dua halaqah tadi, Nabi gabung ke majelis ilmu dan berkumpul bersama mereka tuh. Mudah-mudahan Nabi hadir juga nih. Gabung, jangan dikira Nabi nggak hadir. Paham ya? Itu yang pengarang Maulid. Mereka sebelumnya belajar semuanya. Nggak bisa mereka nulis bahasa-bahasa yang indah. Mereka belajar dulu itu nahunya, sorobnya, ilmu balaghahnya, ilmu arutnya, mubayannya, badinya, dan seterusnya. Ya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu ngelewatin taman-taman surga, datangilah, mampir untuk menikmatinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Maka Nabi menjawab, "Hilaqudz dzikri." Taman surga adalah halaqah zikir. Halaqah itu seperti bundaran gitu loh, perkumpulan majelis, ya, halaqah. Sahabat Anas juga meriwayatkan sabda Nabi yang lain. Kata Nabi, "Inna lillahi sayyaratan minal malaikah." Sesungguhnya Allah itu memiliki sekelompok malaikat yatbuna hilakadz dzikir. Yang sekelompok malaikat tadi mencari halaqah majelis-majelis zikir. Fa idza ataw alaihim, apabila mereka menemukan majelis zikir tersebut, haffu bihim, maka malaikat tadi akan menaungi mereka, meliputi mereka. Rawahu Bazzar. Maka di sini Imam Atta, di bawahnya itu Imam Atta radhiyallahu an berkata, yang dimaksud dengan halaqah yang dimaksud dengan halaqah zikir atau majelis-majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang yang halal, yang haram. Majelis yang membahas tentang yang halal dan yang haram. Yang mengajarkan tata cara jual beli. Bagaimana engkau menunaikan sholat. Bagaimana dengan puasa yang benar, haji, menikah, bercerai, dan hal-hal semisal itu. Ini yang dimaksud. Ini seperti kita juga nih. Ini taman-taman surga. Kalau kamu ngeliat taman surga, mampir, kata Nabi. Jangan dicuekin, nikmatin tuh. Nih surga nih sekarang nih. Mampir, kata Nabi. Bukan lihat online, mampir. Kecuali, Dul, banting nih Dul. Ya, kecuali sakit, kecuali jauh, nggak apa-apa. Lah yang tidak dekat, Pekansari nonton bola lu bisa, nongkrong bisa, ke majelis mikir 1000 kali, nggak ada duit, nggak ada, ya mampir.
Gak lama kok, bentar lagi selesai. Ya. Tuh lihat tadi bagaimana malaikat tuh mencari majelis-majelis zikir. Kalau ketemu mereka lihat, itu malaikat tadi akan meliputi mereka, maksudnya menaungi mereka. Maksudnya apa? Tanda rahmat dekat sama ente. Insyaallah. Diriwayatkan dari Imam Abi Waqid Al-Laythi. Diriwayatkan dari Imam Abi Waqid Al-Laythi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat di masjid, datang 3 orang laki-laki menuju majelis Rasulullah. 2 di antara mereka turut bergabung dalam majelis itu, sedangkan yang satu berpaling pergi. 2 orang itu mulanya menghadap Nabi, lantas salah satunya melihat ada celah di tengah halaqah, maka ia pun duduk di situ. Sedangkan yang lain duduk di barisan paling belakang, adapun orang ketiga ia berpaling pergi. Setelah majelis usai, Rasul bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafari thalatha?" Tidakkah kalian ingin aku kasih tahu, ku kabarkan mengenai 3 orang tadi, kisah orang laki-laki tadi. Amma ahaduhum, adapun salah satunya di antara mereka, fa'awa ilallah, fa'awahullah. Yang pertama di antara mereka bernaung dalam naungan Allah, maka Allah pun menaunginya. Wa amal akhar fastahya minallah, fastahyallahu minhu. Adapun yang kedua, yang lain, yang kedua maksudnya, dia malu daripada Allah. Malu dekat sama Allah, akhirnya Allah pun juga malu kepadanya. Maksudnya malu menghargainya. Wa amal akharu, yang ketiga, fa'aradallahu anhu, yang ketiga dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Maksudnya apa? Kalau ente hadir majelis kebaikan seperti majelis ilmu seperti sekarang ini, di dalam majelis itu ya, pertama dengan niat yang baik pasti itu. Yang selanjutnya, ente jangan malu-malu, duduk paling depan, jangan demen di belakang, malu. Ente juga sama tadi itu, akhirnya Allah juga malu, sayang pahalanya kurang, duduk paling depan, paling mendekati. Kenapa? Ente kepengen dapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ente pengen dekat, dapat naungan dari Allah Subhanahu. Kalau anda malu, Allah juga malu sama ente. Ya hadir tapi duduk belakang malu, ya Allah juga malu. Nah ini nggak benar nih. Malu itu pada tempatnya. Majelis ada maksiatnya. Malu anak di depan, ntar disorot sama kamera, nanti anak dicap orang nggak bener. Anak malu ngumpet aja. Ini bagus. Ini gagak. Ada biduan di depan joget-joget, lu duduk depan. Nah, ini kebalik. Paham ya? Malu tuh malu kenapa? Ada yang joget-joget di depan, belanda di belakang aja deh. Kalau perlu nggak hadir. Ini enggak, majelis ilmu nggak hadir. Akhirnya apa? Allah juga berpaling sama orang tersebut. Majelis syar duduk depan, nggak pakai malu. Mesti kita majelis yang buruk kita berpaling, kita takut nggak hadir. Kenapa? Dengan hadirnya kita di situ, kita akan digabungkan bersama mereka. Ya. Tapi kalau di majelis baik, ente harus semangat di sini. Nah ini anjuran. Di sini anjuran untuk menghadirin majelis. Anda malas nonton live aja, ya udah pahala juga begitu beda. Al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung susah, capek, payahnya ente. Ente jalan jauh dari rumah,
Itu setiap langkah kaki ente dihitung pahala. Pahalanya beda tergantung kesusah payah ente ke majelis tersebut. Ah, malas Habib, nonton di live aja dah. Ya udah pahalanya dapat, cuman pahalanya sedikit, nggak banyak. Ya. Al ajru bijinsi amali, ya, tergantung jenis amalnya dia, susah payahnya dia bagaimana. Paham ya? Sayang, ente masih hidup nih, masih muda, masih sehat. Kecuali ente udah tua, ente udah sakit, ente udah nggak memungkinkan jalan, nonton lewat live, nggak apa-apa itu ma'dzur. Ente masih sehat, ke mall bisa, jalan-jalan bisa, majelis susah minta ampun, ada apa? Jangan-jangan kamu masih makan yang haram, jangan-jangan kamu Allah nggak mengendakin tubuhmu, kenapa? Tanda tanya, mesti itu tanda tanya, jangan dibiarin. Ya, orang-orang dulu tuh, kalau kita lihat sejarahnya, walaupun sakit, walaupun mereka ada udzur, tetap mereka hadir majelis, tetap mereka tadi itu datang walaupun telat, padahal nggak dibuat-buat telat. Hatta dengar sebentar, kenapa? Mereka cari waktu tadi, keberkahan tadi, tempatnya tadi, jiwanya tadi jadi keberkah. Nah, nanti dibahas tuh di hadis arba'in bagaimana orang yang istiqomah ketika hadir majelis ibadah, tak kala dia sehat, namun ketika dia sakit, dia udah nggak mampu lagi. Orang tersebut tetap dapat pahala sebagaimana dia sehat. Nah, gitu dong. Ayo, ini tempat darul amal loh di dunia, jangan dianggap sepele. Kalau itu udah jadi mayit, nyesel, nggak bisa lagi balik. Ya, cukup kita ini udah dibuat lupa, dibuat lalai di luar ini, dari sini nih buat lalai gitu. Dan kakinya kita nggak tahu, tahu, tapi di sini inti dibuat inti dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Umamah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, Abu Umamah, a'lam bis-shawab. Mungkin di sini ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada kita tutup. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita baca doa itu, setiap habis salat, setiap hari kapanpun itu jangan lupa ketika antum doa hadirkan buat keluarganya antum, umat muslim muslimat khususnya saudara kita yang di Gaza. Ya. Baca doa kunut nazilah, niatkan buat mereka. Ya, niatkan umat muslim tertindas yang di bawah ini.
Baca ya Arhamar Rahimin tadi itu qasidahnya Abi Abdullah bin Husin bin Tahir. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha pengasih dari berbelas kasih sayang, farij 'alal muslimin, beri pertolongan kepada kaum muslimin. Tiniatin buat muslim yang ada di dunia ini yang tertindas, mereka yang dizalimi, dan khususkan buat saudara kita yang di Gaza. Jangan enggak ya, tunjukin iman kita terhadap Allah Subhanahu taala ya. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna. Itu rada roti bagian.